Peristiwa di Suriah sangat dinamis. Kami telah melakukan segala upaya yang diperlukan untuk membuat materi ini seterkini mungkin pada saat publikasi, tetapi kisah Suriah masih berlangsung di depan mata kita. Bencana dan aib, itulah kata-kata yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita melihat apa yang terjadi pada tentara Suriah dan rezim Bashar al-Assad dalam beberapa hari terakhir. Dalam episode terakhir kami tentang Suriah, kami menunjukkan bahwa kemungkinan pemberontak Islam menyerang posisi tentara Suriah dalam beberapa minggu terakhir sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan persiapan dan konsentrasi yang terlihat selama beberapa minggu. Meskipun demikian, serangan yang dilancarkan oleh Hayat Tahrir al-Syam atau HTS pada tanggal 27 November benar-benar mengejutkan tentara Suriah. Pertahanannya runtuh pada serangan pertama, dan dalam 10 hari, berbagai faksi pemberontak merebut kembali semua wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Assad, sambil menghancurkan struktur tentara Suriah yang hampir tidak memberikan perlawanan terorganisasi. Mari kita lihat apa yang terjadi di peta negara Timur Tengah saat ini, di mana setelah hampir 5 tahun penghentian permusuhan, keadaan meningkat dengan cepat, mengakhiri babak lebih dari 50 tahun pemerintahan dinasti Assad atas Suriah. Tak lama setelah Fajar 27 November, para jihadis HTS melancarkan serangan ke daerah garis depan di sebelah barat kota Aleppo, menyerang 3 provinsi Suriah, Aleppo, Idlib, dan Hama dalam operasi dengan nama sandi Penangkalan Agresi. Serangan pertama berhasil sepenuhnya dan pasukan Suriah mulai mundur ke arah barat menuju Aleppo tanpa perlawanan berarti. Dalam waktu kurang dari 3 hari, tentara Suriah kehilangan kendali sepenuhnya atas Aleppo dan pedesaan di sekitarnya. Dalam upaya mempertahankan pinggiran barat kota, divisi ke-30 Garda Republik Suriah berhasil dihancurkan dan sebagian elemen unit lain yang terlibat dalam pertempuran di arah itu berhasil dipatahkan. Pada saat yang sama dengan operasi HTS ke arah kota, unit lain dari kelompok itu menyerang selatan ibu kota provinsi dengan cepat mendorong pasukan Suriah keluar dari provinsi Idlib dan mendekati perbatasan dengan provinsi Hama. Target utamanya adalah kota Sarakib di bagian timur provinsi Idlib. Pada akhir 28 November, HTS berhasil menembus jalan raya utama M5 yang menghubungkan Aleppo ke Damaskus, menguasai sekitar 90 km jalan tersebut dalam beberapa jam berikutnya. Desa-desa dan kota-kota terus jatuh, dan daerah-daerah yang telah diperebutkan dengan sengit selama bertahun-tahun jatuh hampir tanpa perlawanan. Bahkan tempat-tempat yang telah menjadi benteng loyalis di masa lalu, tempat loyalis telah mempertahankan diri, kadang-kadang selama bertahun-tahun, bahkan dalam situasi pengepungan total, tidak dipertahankan. Tentara Suriah benar-benar tidak terorganisir dan terus mundur ke selatan dari provinsi Aleppo menuju Hama, Homs, Damaskus, dan pantai. Ada banyak alasan kegagalan tentara Suriah, tetapi mari kita coba rangkum semuanya. Salah satunya adalah kurangnya dukungan eksternal yang sangat penting bagi SAA. Kontingen Rusia jauh lebih kecil daripada 4 tahun lalu dan akibatnya dukungan yang dapat diberikannya telah berkurang. Hizbullah yang menarik para pejuangnya ke Lebanon saat perang dengan Israel memasuki fase baru tidak ada di Suriah. Selain itu, Hizbullah sendiri telah sangat melemah karena kehilangan semua komandan militer seniornya. Iran selama bertahun-tahun menjadi pilar pendukung Assad juga telah berhasil mengurangi keterlibatannya dengan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Banyak perwira senior Iran tewas dalam serangan udara Israel berikutnya. Assad mencoba menyelamatkan situasi dan terbang ke Moskow segera setelah serangan HTS, di mana ia menghabiskan beberapa hari, tetapi hasil pembicaraannya dengan Putin hanyalah kekecewaan. Rusia tidak dapat membantunya. Selain itu, demobilisasi tentara Suriah telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir karena biaya dan keyakinan dalam mempertahankan gencatan senjata. Banyak dari mereka, termasuk yang paling berpengalaman dan termotivasi, telah kembali ke kehidupan sipil. Para wajib militer tetap berada di garis depan dengan sedikit atau tanpa motivasi untuk bertempur. Benteng-benteng pertahanan seringkali diawaki oleh kru yang sangat sedikit karena desersi dan praktik cuti panjang sebagai imbalan atas pembayaran yang sesuai kepada komandan.
Pada saat serangan, pasukan pertahanan sangat lemah dan praktik korupsi, pelecehan, dan eksploitasi tentara oleh beberapa perwira mengacaukan unit-unit individu. Serangan 27 November mengungkapkan tingkat disintegrasi tentara Suriah dan kelemahan serta masalah struktural dalam Korps Komando. Reformasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya gagal memberikan hasil yang diharapkan, tetapi bahkan mungkin telah mempercepat disorganisasinya. Kekurangan staf, desersi, hilangnya sebagian besar peralatan operasionalnya, dan kurangnya dukungan eksternal membuat tentara Suriah tidak memiliki peluang untuk berhasil dalam pertahanan, apalagi prospek serangan balik. Tidak ada pimpinan di lapangan yang memotivasi bawahan untuk melawan dan mengambil alih situasi. Sebaliknya, para komandan senior adalah yang pertama mundur. Kekacauan terjadi dan pasukan mundur, meninggalkan sebagian besar peralatan berat mereka di sepanjang jalan setelah kehabisan bahan bakar di tangki mereka. Yang tidak kalah pentingnya adalah sikap apatis umum rakyat Suriah, baik militer maupun sipil, yang tidak seperti kejadian di tahun 2012 hingga 2015, yaitu sebelum intervensi Rusia, tidak melawan. Tidak ada organisasi akar rumput yang membela wilayah manapun. Situasi ekonomi di Suriah mungkin memainkan peran penting dalam hal ini. Meskipun ada keberhasilan militer dan perolehan kembali kendali atas hampir semua kota besar Suriah, Assad tidak menawarkan prospek bagi rakyat Suriah untuk membangun kembali kehidupan mereka. Terjadi kekurangan pekerjaan, listrik, dan bahkan roti. Situasi ekonomi yang buruk juga berdampak buruk pada militer. Para prajurit menerima sedikit atau tidak sama sekali gaji dan jatah makanan dikurangi secara drastis. Semua ini berarti bahwa motivasi untuk bertempur, terutama di antara para wajib militer, hampir tidak ada. Assad tidak lagi peduli dengan pilar kekuasaannya, militer dan pasukan keamanan. Demobilisasi dan pemotongan gaji serta serangkaian perubahan personel berarti bahwa pada tahun 2024, baik komandan maupun prajurit biasa tidak lagi merasakan hubungan yang kuat dengan Assad. Faktanya, banyak unit yang hanya ada di atas kertas, dan dalam kebanyakan kasus jumlah stafnya kurang dari 40 hingga 50%. Perlu dicatat bahwa selain wajib militer, beberapa unit diisi oleh mantan pemberontak yang telah berdamai dengan Damaskus berdasarkan perjanjian dan bergabung atau membentuk unit militer dengan keterlibatan Rusia. Di sisi lain, lawan tidak menyia-nyiakan 5 tahun terakhir. Mereka terus membangun kemampuannya, terutama dengan dukungan Turki, tetapi juga melalui sumber dayanya sendiri. HTS telah mengembangkan program pesawat nirawaknya dengan sangat serius, dan penggunaan pesawat nirawak termasuk pesawat nirawak FVP sejak hari-hari pertama pertempuran telah mengubah keseimbangan kekuatan secara radikal dan dalam banyak kasus mengakhiri pertempuran bahkan sebelum sempat dimulai. Namun, mari kita kembali ke peta. 3 hari setelah dimulainya serangan HTS, SNA, kelompok yang sepenuhnya bergantung pada Ankara, meluncurkan operasinya sendiri. Operasi dengan nama sandi Dawn of Freedom menyerang ke selatan dari daerah Al-Bab terhadap posisi yang ditinggalkan oleh pasukan Suriah. Lebih banyak desa jatuh tanpa perlawanan, tetapi kemajuan SNA terhambat oleh pasukan Kurdi SDF. Suku Kurdi juga berniat menduduki daerah tempat pasukan Suriah ditarik. Jadi, pada tanggal 30 November, suku Kurdi merebut kota Deir Hafar, desa Tel Aran, Tel Hassel, dan bandara militer Quaires, dan mencapai Aleppo sendiri dengan menduduki Bandara Internasional Nairab dan kota-kota Syiah Nubul dan Zahra di utara kota. Suku Kurdi menghubungkan daerah-daerah di bawah kendali mereka dengan membuat koridor antara Manbij di timur dan kantonmen Shahba yang berpusat di kota Tal Rifat. SDF juga mengamankan lingkungan Kurdi Sheikh Maksud di Aleppo dan sekitarnya. Banyak orang Kristen dan loyalis yang takut terhadap kekuasaan Islam telah melarikan diri ke daerah tersebut. Namun, kemenangan Kurdi tidak bertahan lama. Keesokan harinya mereka terpaksa mundur karena diserang oleh SNA yang dikuasai Turki, dan hampir semua kemenangan Kurdi direbut oleh pasukan SNA. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan cepat ke selatan, mencapai kota-kota utama Al-Safira dan Khanasira, memutus rute evakuasi terakhir keluar dari Aleppo. Banyak unit tentara Suriah yang terus mencoba mundur disergap oleh kelompok Islam SNA.
Namun, Kurdi terus mempertahankan posisi mereka di distrik Sheikh Maksud di Aleppo. Namun, operasi di sebelah timur Aleppo bukan satu-satunya arah yang diserang SNA. Pada tanggal 1 Desember, mereka melancarkan serangan besar ke Tal Rifat yang dikuasai Kurdi yang telah berada di bawah kendali Kurdi selama bertahun-tahun dan segera merebut desa-desa Swarga, Menah, Maranas, Kafranaya, dan beberapa desa lainnya. Dan keesokan harinya mengumumkan bahwa Kurdi telah diusir dari Tal Rifat dan bahwa kantonmen Shahba telah direbut sepenuhnya. Hingga 200.000 orang Kurdi terjebak dan akhirnya mengungsi, mungkin dengan paksa ke sebelah timur Efrat ke wilayah yang dikuasai SDF. Telah terjadi penjarahan terhadap properti milik Kurdi dan, menurut SOHR, bahkan eksekusi terhadap warga sipil. Pada saat yang sama ketika kelompok-kelompok Islamis membuat kemajuan pesat dalam dua operasi terpisah, pasukan Suriah mencoba melepaskan diri dari tentakel mereka dan mundur menuju kota Hama di Suriah Tengah. Sepanjang jalan, beberapa pasukan disergap atau ditangkap. Setidaknya beberapa lusin unit peralatan berat ditinggalkan di sepanjang rute mundur. Sebelum pertempuran untuk Hama dimulai, tentara Suriah telah kehilangan sedikitnya 150 tank dari berbagai jenis, hampir 100 kendaraan mekanis atau 90 sistem artileri yang berbeda karena ditinggalkan. Banyak peralatan modern seperti tank T-90 atau peluncur roket gerak sendiri BM-27 Uragan atau BM-30 Smerch juga jatuh ke tangan pejuang HTS dan SNA. Unit-unit tentara Suriah yang ditempatkan di daerah yang dilanda aktivitas Islamis sebagian besar telah dibubarkan. Unit-unit yang tidak terorganisir mulai berkumpul di sekitar kota Hama yang juga menjadi tujuan pengalihan unit-unit dari berbagai wilayah negara termasuk divisi lapis baja keempat yang berpenampilan menarik menurut standar tentara ini. Tujuannya mungkin untuk mempertahankan wilayah ini dengan mengandalkan benteng-benteng yang sudah ada bertahun-tahun lalu di sebelah utara kota Hama. Tetapi upaya ini gagal setidaknya karena dua alasan. Pertama, unit-unit tentara Suriah mundur dari semua posisi di utara Hama, seringkali tanpa ada kontak atau aktivitas dari musuh. Dan kedua, HTS melancarkan serangan terhadap Hama segera setelah Aleppo direbut. Dalam konteks ini, upaya untuk menata kembali pertahanan dengan menduduki kembali kota-kota dan desa-desa yang telah ditinggalkan tidak berhasil. Pada tanggal 30 November, HTS merebut kota-kota Taibat al-Imam, Kafar-Zita, Latamneh, dan Morek tanpa perlawanan. Keesokan harinya ada laporan bahwa HTS telah memasuki Hama, tetapi hal ini tidak benar. Situasi para pembela dalam hal pasukan yang dikerahkan sangat buruk sehingga para prajurit dari unit intelijen militer dikerahkan ke garis depan. Banyak unit tentara reguler tidak dikirim ke garis depan mungkin karena takut para prajurit akan membelot atau bahkan menyeberang ke pihak musuh. Rantai komando di tentara Suriah telah benar-benar putus. Beberapa unit berdiri pasif di posisi lama mereka secara bertahap hancur berantakan, sementara yang lain mundur atas perintah tanpa kontak dengan musuh. Dengan latar belakang ini, pasukan yang dikumpulkan oleh tentara Suriah di Hama tidak memadai. Sebagian terfragmentasi dan terdiri dari unsur-unsur dari banyak unit yang kesetiaannya tidak diragukan. Ini termasuk unsur-unsur dari Divisi Pasukan Khusus ke-25, Divisi Lapis Baja ke-4, Korps ke-5, Divisi Pasukan Khusus ke-15, dan pasukan dari banyak milisi atau unit intelijen. Secara total, tentara Suriah mampu menerjunkan sekitar 20.000 tentara untuk pertempuran Hama yang ternyata merupakan pertempuran terakhir. Sejak 2 Desember, unit-unit tentara Suriah di lapangan di bawah Komando Jenderal Suhail Al-Hassan memulai operasi untuk memukul mundur HTS dari Hama. Beberapa keberhasilan dicapai dalam merebut kembali beberapa kota yang hilang di utara ibu kota provinsi. Namun, situasi tidak dapat distabilkan dan antara 2 dan 4 Desember HTS berhasil menyerang di sayap para pembela. Pada 3 Desember, para pejuang HTS berada tepat di pinggiran timur Hama dan tak lama kemudian memperoleh keuntungan di sebelah barat kota. Pada malam 3 Desember, pangkalan Brigade ke-87, bagian dari Divisi Pasukan Khusus ke-25 yang elit, direbut. Jalan yang menghubungkan Hama ke Latakia dan Raqqa kemudian terputus. Satu-satunya jalan yang tersisa bagi para pembela adalah jalan M5 antara Hama dan Homs. Hama kemudian dikelilingi oleh HTS. Pada 5 Desember,
HTS merebut seluruh Hama hampir tanpa perlawanan, termasuk bandara militer di dekatnya. Tentara Suriah mundur secara tidak teratur menuju Homs, meninggalkan garnisun yang mempertahankan kota-kota berpenduduk minoritas Muhrada, Sukalibia, dan Komhana di wilayah yang diduduki HTS terjebak dalam pengepungan. Ini adalah akhir dari pertempuran defensif kedua dan terakhir tentara Suriah. Tentara Suriah dalam keadaan rusak dan tidak terorganisir. Banyak unit tidak memberikan perlawanan dan mundur setelah kontak pertama dengan musuh, terkadang bahkan tanpa perlawanan. Di sisi lain, unit elit seperti Divisi Pasukan Khusus ke-25 dan Divisi Lapis Baja ke-4 menderita kerugian besar baik selama mundur atau akibat pertempuran sengit di wilayah Hama. Akibatnya, mereka dibubarkan sebagian atau seluruhnya sehingga tidak cukup pasukan untuk mempertahankan wilayah lain setelah Hama jatuh. Beberapa unit Suriah hanya ada di atas kertas karena desersi sangat tinggi dan banyak tentara meninggalkan unit mereka dan kembali ke rumah. Beberapa atau mungkin sebagian besar pasukan yang mundur dari Suriah Timur dan Selatan menghilang begitu saja tanpa pernah mencapai tujuan mereka. Narasi yang dibangun selama bertahun-tahun tentang ancaman eksistensial terhadap kaum minoritas, Kristen, Alawi atau Syiah, yang dalam banyak kasus sesuai dengan kenyataan membuat mereka bersatu di sekitar Assad. Dengan banyak orang mengangkat senjata dan bertempur bersama atau menggantikan unit-unit tentara sebagai bagian dari berbagai milisi. Namun sekarang situasinya telah berubah. Dengan keberhasilan pertama struktur kekuasaan sipil yang berada di bawah HTS dan pemimpinnya, Joulani, banyak seruan dan pesan telah disampaikan kepada kaum minoritas, loyalis, dan anggota angkatan bersenjata atau dinas keamanan. Amnesti telah diberikan kepada pembelot dan perwira tentara. Kaum minoritas telah dijamin keamanan dan tidak dianiaya, dan para pejuang telah didesak untuk tidak membalas dendam terhadap warga sipil atau tentara yang menyerah. Bagi rakyat Suriah yang lelah perang, narasi seperti itu sudah cukup. Dengan Assad yang gagal menjamin dasar-dasar perdamaian dan Jolani menjamin keamanan, mungkin itu sepadan dengan risikonya. Strategi itu membuahkan hasil. Antrian panjang pembelot tentara Suriah berbaris selama berhari-hari di titik rekonsiliasi di Aleppo, dan desa-desa serta kota-kota minoritas yang sebelumnya menolak diduduki tanpa perlawanan sebagai hasil dari kesepakatan tersebut. Keberhasilan ofensif HTS sangat total. Aleppo jatuh hampir tanpa satu tembakan pun, seperti yang terjadi pada Hama beberapa hari kemudian. Selama beberapa hari, tentara Suriah mempertahankan diri saat mendekati kota itu, tetapi dengan kekalahannya dan dikepung, mereka tidak lagi melanjutkan perlawanan di kota itu sendiri. Dengan jatuhnya Hama pada tanggal 5 Desember, unit-unit Suriah yang berjuang untuk kota itu mundur ke kota Homs, 40 km ke selatan. Tentara tidak lagi menawarkan perlawanan terorganisir. Kota Al-Rastan dan Talbisah tidak dipertahankan. Jembatan di atas sungai Orontes tidak diledakkan. Angkatan udara Rusia mencoba mengebomnya, tetapi efek dari serangan ini hampir tidak ada. Kota Salamiyah yang telah berada di bawah kendali HTS melalui negosiasi ditinggalkan tanpa perlawanan. Pada tanggal 6 Desember, para pejuang HTS merebut kota Al-Rastan dan Talbiseh yang tidak dipertahankan dan maju ke pinggiran Homs. Keesokan harinya, pertempuran terbatas berlanjut di luar kota dan pada 8 Desember, HTS merebut Homs tanpa perlawanan setelah pasukan pemerintah mundur. Sekarang mari kita beralih ke Suriah Selatan. Sejak hari-hari pertama bulan Desember, perlawanan lebih lanjut dimulai di provinsi-provinsi selatan Daraa dan Suwaida. Desersi massal pun terjadi. Bertahun-tahun yang lalu, banyak pemberontak di provinsi Daraa dari bekas front selatan telah meletakkan senjata mereka dan berdamai dengan Damaskus berdasarkan perjanjian, dan unit-unit tentara Suriah baru telah dibentuk dari struktur mereka untuk membentuk divisi lapis baja kelima. Menghadapi kekalahan Assad, para pejuang yang sama kembali berpindah pihak dan mulai menaklukkan provinsi-provinsi selatan. Pada saat yang sama, pada tanggal 5 dan 6 Desember, tentara Suriah mulai menarik diri sepenuhnya dari timur, dari provinsi-provinsi Raqqa dan Deir ez-Zor. Pengabaian perbatasan dengan Irak akhirnya mengakhiri semua impian tentang penangguhan hukuman dari Iran.
Bahkan, beberapa tentara Suriah menyeberangi perbatasan ke Irak dalam satu kolom yang kompak dan ditahan di sana. Di semua lini, terjadi penarikan mundur penuh menuju Damaskus, Homs, dan provinsi-provinsi pesisir Tartus dan Latakia. Realitas perang tidak menyukai kekosongan, dan wilayah di sebelah timur dengan cepat diduduki oleh pasukan Demokratik Suriah yang didominasi suku Kurdi yang memasuki kota Al-Mayadin, Deir Az-Zur, dan Al-Bukamal. Namun, penduduk Arab setempat membenci kehadiran, apalagi kekuatan suku Kurdi. Perlawanan akar rumput mulai meletus terhadap mereka dan pada tanggal 7 Desember, pasukan SNA yang didukung Turki bergerak melintasi gurun menuju Deir Az-Zur. Untuk lebih memperumit situasi, bahwa pada tanggal 5 dan 6 Desember, pemberontak yang didukung AS yang ditempatkan di daerah Al-Tanf melancarkan operasi ofensif dengan memasuki Palmyra yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh tentara Suriah. Runtuhnya tentara Suriah sudah lengkap, namun tidak jelas apakah tentara akan menolak mempertahankan ibu kota, Damaskus. Setelah penyerahan sukarela provinsi-provinsi lainnya, Damaskus, Homs, dan wilayah pesisir Latakia dan Tartus tetap berada di bawah kendali Assad yang semu. Para pemberontak yang maju dari selatan dan tenggara, terutama massa biasa dan mantan pejuang dari front selatan, maju dengan sangat cepat menuju Damaskus tanpa menemui perlawanan apapun. Pada sore hari tanggal 7 Desember, mereka mencapai kota Daraya di pinggiran Damaskus. Saat itu mereka berada sekitar 5 km dari ibu kota. Pada jam-jam berikutnya, kota-kota dan desa-desa lain di pinggiran selatan dan timur ibu kota diserbu oleh penduduk setempat atau pemberontak dari selatan. Sementara itu, ada laporan dari Damaskus tentang desersi massal atau bahkan perintah bagi tentara untuk tidak melawan. Ada banyak rekaman tentara yang menanggalkan seragam mereka. Sementara itu, mundurnya pasukan Suriah dari Homs menuju Tartus dimulai sejak pukul 17 pada tanggal 7 Desember. Jalan menuju Damaskus terbuka untuk HTS. Sekitar tengah malam, ibu kota mulai diserbu oleh geng-geng bersenjata, pembelot, dan pemberontak dari selatan. Tidak ada perlawanan di ibu kota dan sekitar pukul 3 pagi, HTS memasuki Damaskus. Butuh waktu 10 hari sejak dimulainya serangan Aleppo hingga perebutan Damaskus dan jatuhnya Bashar al-Assad. Pada tanggal 8 Desember, para pejuang HTS juga memasuki benteng Assad di Latakia dan Tartus. Tidak ada perlawanan di sana juga. Negara di bawah kekuasaan Assad runtuh seperti rumah kartu, tepat saat ia muncul sebagai pemenang dan secara bertahap mengonsolidasikan posisinya. Negara-negara Arab berturut-turut menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Damaskus, dan Suriah diterima kembali ke Liga Arab. Pada saat ia bisa berpura-pura menjadi yang terkuat, Assad terbukti menjadi yang terlemah. Di antara alasan disintegrasi tentara dan karena itu jatuhnya Assad adalah masalah ekonomi. Kunci untuk memahaminya adalah apa yang disebut hukum Caesar, yaitu sanksi AS yang selama bertahun-tahun memblokir kemungkinan negara atau perusahaan asing manapun berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Dengan caranya sendiri, Assad memenangkan perang hingga 2020, tetapi kehilangan perdamaian yang mengikutinya. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kekalahannya yang cepat setelah kampanye kilat diluncurkan pada 27 November. Sekali lagi, kata-kata Napoleon bahwa perang membutuhkan uang di atas segalanya diuji. Bashar al-Assad tidak menunggu lawan-lawannya di kediamannya, tetapi melarikan diri ke Moskow bersama keluarganya dan beberapa rombongan terdekatnya sebelum mereka memasuki Damaskus, tempat ia diberi suaka, menurut jaminan Rusia. Ini menandai berakhirnya 50 tahun pemerintahan keluarga Assad di Suriah. Namun, ini tidak mengakhiri perang di negara itu. Operasi yang dilakukan oleh kaum Islamis HTS dan SNA terhadap struktur yang setia kepada Presiden Suriah bukanlah dan bukan satu-satunya yang telah kita lihat dalam beberapa hari terakhir dan yang dapat kita harapkan dalam waktu dekat. Para pejuang dari SNA yang dikendalikan Turki telah bekerja keras untuk merebut kota Manbij dan dikuasai Kurdi di tepi barat Sungai Efrat. Suku Kurdi merebut kota itu dari ISIS pada tahun 2016 dan pada tahun-tahun berikutnya protektorat AS atas wilayah itu digantikan oleh protektorat Rusia. Namun Rusia telah melemah dan tidak dapat menghentikan tindakan mereka sebelumnya di Suriah.
Di sisi lain, di AS, kita berada dalam periode sebelum pengalihan kekuasaan ke pemerintahan baru. Ini adalah waktu yang ideal bagi Turki untuk menggunakan SNA untuk mendorong Kurdi keluar dari wilayah perbatasan. Operasi yang dilakukan oleh SNA mendapat dukungan langsung dari artileri dan angkatan udara Turki, dan keunggulan kaum Islamis pasti akan mengarah pada kekalahan Kurdi. SNA memasuki kota tersebut pada tanggal 8 Desember, tetapi diperkirakan suku Kurdi akan mengusir mereka. Namun pada tanggal 9 Desember, SNA mengumumkan bahwa mereka telah merebut Manbij, dan pertempuran sengit terus berlanjut di sekitar kota tersebut. Mengingat kondisi yang menguntungkan, tidak dapat dikesampingkan bahwa Manbij tidak akan menjadi satu-satunya wilayah yang menjadi sasaran SNA dan Turki. Mereka juga dapat menyerang kota-kota yang dikuasai suku Kurdi seperti Kobane, Ain Isa, dan Tal Tamar di tepi timur Sungai Efrat, dan mereka bahkan mungkin tergoda untuk menyerang Raqqa. Bertahun-tahun yang lalu, kemajuan pemberontak pro-Turki di kota-kota ini dihentikan oleh intervensi Rusia, tetapi unit-unit Rusia dan tentara Suriah telah ditarik dari wilayah tersebut, sehingga wilayah tersebut rentan terhadap tindakan Ankara. Minggu-minggu mendatang, dan mungkin hari-hari mendatang, akan dipenuhi dengan berita lebih lanjut tentang aksi bersenjata oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Assad telah jatuh, tetapi faksi-faksi yang tersisa akan bersaing, mungkin secara militer, untuk mendapatkan rampasan dan kekuasaan atas wilayah-wilayah tertentu. Yang terkuat di antara mereka tidak diragukan lagi adalah Hayat Tahrir al-Syam yang menguasai 4 kota terbesar Suriah, Damaskus, Aleppo, Homs, dan Hama, serta Idlib yang sebelumnya diduduki. Mereka juga telah merebut 2 provinsi pesisir dan beberapa ratus kota kecil. Jolanilah yang telah memasuki Damaskus sebagai pemenang dan memiliki semua atribut untuk mengambil alih kekuasaan penuh. Turki yang bereaksi terhadap tindakan HTS telah memperoleh keuntungan marginal dengan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Kurdi, dan pemberontak yang tersisa di selatan begitu lemah sehingga mereka harus tunduk kepada orang yang lebih kuat. Kurdi dan SDF masih bertempur memperebutkan rampasan. Namun, tanpa perlindungan eksternal, mereka tidak akan mampu melawan Turki dan SNA dalam jangka panjang. Bukan tidak mungkin juga, seiring meningkatnya konflik akan terjadi pertempuran terbuka antara HTS dan SNA, dengan faksi-faksi yang saat ini bekerja sama saling bermusuhan seperti yang telah mereka lakukan berkali-kali di masa lalu. Namun, untuk sementara waktu, masa bulan madu setelah keberhasilan revolusi akan terus berlanjut, dan satu-satunya perjuangan bersenjata akan terjadi antara SNA dan Kurdi. Jatuhnya Assad juga tidak mengakhiri aktivitas Israel terhadap negara tersebut. Pada tanggal 8 Desember, Angkatan Udara Israel melakukan serangan bom terberatnya terhadap Suriah, dan perlu diingat bahwa Israel telah membom Suriah secara teratur selama 12 tahun terakhir. Sasarannya adalah bandara militer, depot senjata dan amunisi, serta target tertentu di Damaskus, termasuk markas intelijen atau pusat penelitian militer. Semua ini dilakukan untuk mencegah Hayat Tahrir al-Syam menguasai sumber daya ini. Selain itu, pasukan Israel memasuki Suriah dan dataran tinggi Golan yang diduduki dan menguasai zona penyangga di sebelah timur, serta merebut kota Quneitra. Oleh karena itu, jatuhnya Assad tidak berarti berakhirnya perang di Suriah. Negara itu akan tetap terbagi antara faksi-faksi yang bertikai, dan pecahnya konflik terbuka di antara mereka masih menggantung di udara. Tidak dapat dikesampingkan pula bahwa di tengah kekacauan umum yang akan terjadi di negara itu, sel-sel ISIS yang masih aktif akan memperoleh kekuatan. Suriah kembali menjadi sorotan, tetapi sekali lagi hanya karena perang berdarah yang telah berkecamuk di sana selama lebih dari 1 dekade dan telah merenggut ratusan ribu nyawa. Sayangnya, ada kemungkinan bahwa jumlah korban tewas akan meningkat dengan cepat lagi, yang akan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan selama bertahun-tahun.